Entertainment. Halo, selamat datang di channel YouTube Dynamics Auto Sound. Di video kita kali ini lokasinya masih berada di tempat lama ya, di Pasar Mobil Kemayoran. Jadi di video ini baru kita sempat tayangin, dan jangan kesini lagi ya guys, karena kita sudah pindah ke Sunter. Lokasinya di Gria Utama, Blok A nomor 40-41. Sebelum kita bahas proses pemasangan audio di mobil Daihatsu Terios, ya ini proses pemasangan sikring audionya. Untuk keamanan ya, kita harus pasang sikring, dan jarak kabel ke sikring itu tidak boleh lebih dari 20 cm. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Head unitnya ini masih standar, memang sudah ada layarnya, tapi kita bakal upgrade juga. Ada posisi tweeter aslinya tuh di sini, di dekat segitiga kaca spion, dan kita bisa lihat door trim aslinya seperti ini. Nanti kita akan melakukan sedikit modifikasi pada door trim speaker pintu depan ini. Sebelumnya kita bongkar dulu ya untuk melakukan pemasangan peredam. Jadi kita bisa lihat ini proses pemasangannya. Ini kita nggak congkel dengan obeng, jadi kita ada alat khusus. Kita buka juga pelan-pelan, jadi panelnya ini nggak lecet. Nah setelah dibuka, belum ada peredamnya, baru hanya ada plastik bawaan mobil ini. Sebenarnya ini untuk melindungi supaya airnya tidak masuk ya. Nah karena penggunaan plastik ini, pada saat kita ganti speaker, plastiknya akan bergetar. Oleh sebab itu diperlukan pemasangan peredam menggunakan Ground Zero pada lapisan pertama bagian dalam. Bisa kita lihat ini pemasangan peredamnya full ya, tidak sepotong-sepotong dari bawah sampai atas, tidak ada bagian yang tidak kena peredam. Ini pada lapisan pertama menggunakan Ground Zero aluminium multirubber dengan ketebalan 1,7 mili. Lalu kita tambah lagi nih di lapisan keduanya, modelnya plat kayak lempengan gitu, namanya Ground Zero Gold. Ini fungsinya adalah untuk menutup lubang pada bagian pintu mobil di lapisan kedua, sehingga pintu mobil kita ini menyerupai box. Jadi terkesan mid bassnya itu ada di dalam box. Pada umumnya kita biasanya di lapisan kedua ini langsung pakai peredam biasa kan. Nah ini kalau pakai peredam Ground Zero Gold ini, peredamnya tidak nesek ke dalam, jadi ditahan oleh plat Ground Zero Gold ini. Memang kita pasangnya nggak full, cuman hanya menutupi lubang-lubang aja. Jadi fungsinya selain buat menjadi box, ini juga memperkuat peredam untuk lapisan berikutnya. Ya tadi kita ketok nggak nembus kan ya, dia lebih kuat. Nah setelah itu baru kita tambahin lagi peredam Ground Zero aluminium multirubber ini. Nah jadi fungsi dari Ground Zero Gold itu menahan untuk bagian yang ada berlubang ini. Kita coba ketok lagi ya. Ya jadi seperti ini untuk lapisan keduanya. Lalu kita akan lihat ini proses buat mounting speakernya menggunakan kayu MDF. Ketebalan MDF-nya ini 18 mili. Untuk mobil Daihatsu Terios ini bisa menggunakan mid bass 6,5 inch. Nah di belakang mid bassnya ini kita kasih treatment diffuser crescendo, gunanya untuk memecah gelombang suara. Ya setelah ini kita akan memasang peredam di bagian door trimnya. Ini kita lapisan pertamanya menggunakan silent coat vibro, ketebalannya 2 mili. Fungsinya untuk mempertebal dinding door trimnya ini supaya tidak bergetar dan juga lebih padat. Pemasangan peredam ini menggunakan alat roller sehingga dapat menempel dengan baik, menyatu dengan bodi. Lalu di lapisan kedua kita pasang lagi absorber dari silent coat, memiliki ketebalan 15 mili. Nah fungsi absorbernya ini mampu mengurangi noise dan juga mengurangi getaran pada pintu. Apalagi door trimnya ini kita custom. Nah sebelumnya kita lihat dulu ini posisi door trim originalnya. Grillnya seperti ini, kita akan bobok di situ untuk hasil suara mid bass yang lebih bagus. Dan tweeternya pun juga kita modif. Nah, bisa kita lihat ini kita bolongin di door trim originalnya untuk hasil yang maksimal. Oke, untuk mounting tweeternya kita cetak baru. Arah tweeternya ini disesuaikan dengan posisi duduk pada pengemudi ya. Lalu kita bobok, memang ini kita rusak atas kemauan sang pemilik supaya hasil mid bassnya jauh lebih bagus, lebih galak dan lebih naik. Oke, tidak seperti biasanya posisi tweeter di pilar A, kita kali ini di posisi pintu di segitiga dekat spion. Hasil suaranya memang jauh lebih lebar, tapi panggungnya kita rasa sudah cukup tinggi. Sedangkan mid bassnya ini kita custom, kita bobok supaya hasil suara mid bassnya jauh lebih bagus, seperti tidak tercover dengan plastik originalnya. Hasilnya seperti ini setelah kita arahkan dan kita finishing dengan cat doff seperti original look. Lalu untuk mid bass kita bungkus dengan vinil yang menyerupai warna asli door trimnya. Ini kita pakai Ground Zero 25 tahun anniversary 2-way.
Lalu untuk pintu tengahnya kita pakai peredam juga 2 lapis menggunakan Ground Zero aluminium multi rubber 1,7 mili. Lalu untuk speakernya menggunakan Morel. Sistemnya ini split two way. Jadi memang kenapa pakai split two way, supaya hasil depannya menyerupai hasil belakang, sama-sama imbang. Kita bisa lihat lebih jelas lagi menggunakan Morel Massimo Ultra 6,5 inch dengan tweeter 1 inch. Sistemnya two-way split component speaker. Morelnya ini pabrikan asli dari Israel ya. Cenderung karakternya ini vokalnya lebih tebal. Cocok untuk penggemar sound quality, atau juga buat speaker tengah juga direkomendasikan menggunakan split supaya hasil suaranya imbang dengan depan. Untuk mid bass pintu tengah ini kita nggak bobok, jadi kita taruh di tempat original. Jadi sistem di mobilnya ini mainnya car theater ya. Lalu untuk tweeternya ini kita sedikit bolongin di bagian door trimnya ini, kita taruh rada tinggi dekat pegangan tangan pembuka pintu ya. Jadi hasil suaranya ini terdengar di atas kalau kita pakai split two way ini. Karena bawaan speaker aslinya itu terdengarnya seperti di bawah alias di kaki. Lalu untuk speaker belakang kita ada tambahan di sini, mid range full range Ground Zero Nuclear, ukurannya 3 inch, masih made in Germany. Nah, full range ini kita taruh di pilar C di paling belakang. Sistemnya ini memang ada car theaternya, jadi penumpang depan, tengah, dan baris ketiga itu ada rear view suaranya. Jadi kalau kita dengar film di mobil ini, suaranya seakan-akan dari belakang itu lumayan jelas lari ke depan, dan hasil suaranya pun juga imbang. Ya, sekarang kita lanjut tentang peredam. Seperti yang tadi udah dibahas di pintu, sekarang peredamnya ini di lantai. Karena mobil Daihatsu Terios ini lumayan berisik pada bannya, sehingga kita perlukan pemasangan peredam full di lantai, mulai dari di bawah dashboard sampai di bagasi. Kita bisa lihat ini proses awalnya pemasangan peredam, dari jok depan kanan sampai ke jok tengah, lalu ke bagasi. Ya, kita bisa lihat ini proses pemasangan di fender bagian belakang, di interior ya. Kita akan bahas peredam interior ini. Di bagian roda belakang kanan kiri ini sangat penting karena lumayan bising di situ. Ya, pemasangan peredam lantai ini dari bagasi, jok tengah, jok depan sampai di bawah dashboard. Memang ini sangat penting dan efek kabinnya terasa jauh lebih kedap. Dan juga apabila menggunakan subwoofer di mobil, kalau kita menggunakan peredam lantai ini, bassnya akan terasa jauh lebih gebuk di depan karena tidak ada getaran di lantai. Nah, sekarang kita bahas dengan pintu bagasi. Pemasangan peredam pintu bagasi ini juga sangat penting apabila menggunakan subwoofer. Biasanya dek bagasinya atau pintu bagian bagasinya itu lumayan bergetar, sehingga mengganggu suara bass. Bassnya akan terasa di belakang. Nah, saran kami hanya menggunakan pemasangan peredam ini di lapisan dalam aja, supaya pintunya nggak berat, karena umumnya pintu bagasi ini menggunakan shock breaker ya. Lalu untuk lapisan keduanya, karena ini sangat penting, biasanya plastiknya juga suka getar, kita beri peredam supaya untuk memperkuat door trim plastiknya ini. Lalu untuk subwoofer, kita angle di sini menggunakan box subwoofer custom. Kita bikin dengan kayu MDF sebisa mungkin, banyakkan MDF daripada fibernya. Karena apa? Karena bila boxnya padat, suara bassnya akan beda. Jadi fungsi dempul itu, fiber itu hanya untuk membentuk saja. Basicnya tetap menurut kami pakai kayu MDF. Di sini kita lihat MDF-nya warna hijau. Ini jauh lebih tahan air, dan tentunya hasil suaranya akan berbeda dengan sistem box full MDF seperti ini ya. Dan yang tidak kalah penting lagi, kita harus baca spesifikasi subwoofernya. Dia butuh berapa liter atau berapa kubik. Karena bila kebesaran, subwoofer akan dengung, bila kekecilan, subwoofer akan kaku. Jadi benar-benar harus disesuaikan dengan kubikasi box subwoofer tersebut. Oke, setelah proses finishing, ini yang nggak kalah penting. Biasanya setelah box jadi, begitu aja. Kalau kita treatment dengan menggunakan diffuser crescendo di perpaduan dengan silent coat isolator. Ini hasil suaranya, bassnya jauh lebih detail. Dia akan bassnya lebih kenceng juga, lebih tight. Tentunya tidak ada dengung di sini kalau menggunakan treatment seperti ini.
Mungkin kalian juga bisa coba sebelumnya tidak menggunakan ini, lalu ditambah ini, akustik ini, kalian sendiri bisa akan merasakan bedanya apa, bassnya. Makanya treatment itu sangat penting. Pada mobil ini, kebetulan menggunakan subwoofer Crescendo Evolution 1. Ini 10 inch, karena menurut kami cukup untuk mobil ras. Yang penting powernya juga mumpuni ya untuk mengangkat subwoofer Crescendo Evo 1 10 inch ini. Dan boxnya yang saya suka dari merek ini nggak besar, jadi tidak makan tempat, sehingga barang masih bisa taruh di bagasi. Dengan bagasi Daihatsu Terios ini yang sempit, tentunya tidak mengganggu apabila kalian untuk bawa barang, belanja, ataupun berpergian keluar kota. Bagasinya pun masih lapang. Jadi karena audionya ini sistemnya car theater, lebih ke untuk keluarga, tentunya pemasangan TV tuner seperti Asuka ini, Mika 2630S sangat diperlukan ya. Dan juga kita bisa lihat ini pemasangan kabel yang bagus seperti Harmony di Power Crescendo Evo 1 A6. Ini 6 channel untuk pendrive speaker depan dan speaker tengah, dan juga speaker full range yang ada di pilar C. Untuk passive crossover speaker depan kita taruh di bawah jok menggunakan kabel speaker Harmony Acapella 16 AWG. Ini ada serabutnya cukup banyak dan ada kawat. Untuk prosesor menggunakan Ground Zero GZ-DSP 4.8X 8 channel. Untuk kabel RCA-nya menggunakan Harmony untuk root di speaker depan. Dalam sistem ini menggunakan 2 buah amplifier, 1 prosesor. Kita bisa lihat ini semuanya taruh di bawah jok, tidak ada taruh di bagasi kecuali subwoofer. Untuk mendrive subwoofer menggunakan Power Crescendo Evo 1 A1 2 ohm. Ini mono. Lalu ada passive crossovernya kita taruh di depan juga. Untuk kabel supply menggunakan 4 AWG, lalu ditambah lagi dengan C-Kring ini untuk pengaman. Kabel supply-nya 4 AWG Harmony ya. Ya, kita cukup beruntung sekarang power sudah tidak besar lagi, kecil-kecil, sehingga bisa taruh di bawah jok tanpa ganggu di bagasi. Lalu agar memudahkan parkir atau masuk ke jalan sempit kan lumayan susah tuh ya parkirnya. Kita pasang kamera 360. Nah, untuk setting kamera 360 ini kita harus bentangkan kain kotak-kotak ini untuk kalibrasi kameranya supaya menyatu keseluruhan kamera ini. Karena kameranya ada 4 ya, kita taruh di grill, di spion kanan kiri, dan di bagasi. Nah, ada lagi nih penambahan aksesoris seperti kamera DVR Kenwood Full HD. Ini karena head unitnya juga diganti dengan Kenwood, jadi kita bisa lihat ini unitnya sangat kecil dan memang match sama head unit Kenwood ya. Posisinya kita taruh di kaca depan, di belakang spion tengah ya. Kita bisa lihat hasilnya, hasil kamera DVR-nya ini. Nah, kita bisa langsung touchscreen di head unit karena memang kompatibel dengan head unit Kenwood ini. Lumayan cukup jelas dan bisa record. Jadi untuk keamanan pada saat berkendara mungkin ada kita diserempet atau ada kejadian apa gitu ya yang perlu kita rekam, kita bisa buktikan di kamera DVR ini. Dan harganya juga lumayan oke ya, dengan kualitas gambar yang bagus dari Kenwood. Oke, selesai untuk spesifikasi mobil ini. Sekarang kita mau coba tuning dulu ya di mobil ini. Ini menggunakan keyless entry, penambahan alarm untuk mobil Daihatsu Terios. Nah, kita akan masuk untuk proses tuning menggunakan Clio Pocket. Mungkin kalian bisa simak kalau di tuning di Dynamics AutoSound seperti apa ya dengan menggunakan Clio Pocket. Tentunya ada alat khusus dan juga menggunakan laptop. Seperti bisa kita lihat tinggalnya seperti ini ya. Tampilan prosesor Ground Zero. Nah, untuk head unitnya ini menggunakan Kenwood 9019, seri tertinggi dari head unit Kenwood ini. Dan ada diffuser Crescendo, kita taruh di tengah dashboard supaya suaranya bisa fokus center di tengah. Oke guys, siapkan headphone supaya bisa mendengarkan hasilnya maksimal. Enjoy! You've been gone too long. I know the people love your songs, but I need you tonight. So daddy, try to see it my way. I'm still here, it's not that far. I know where you can be, sitting right here next to me. I've seen them in the stars, and they drive so high, so fast,
sky was blue. I could see all around me, everywhere. I could see all around me, everywhere. Sometimes I feel like I've never been nothing but tired, and I'll be working till the day I expire. But sometimes I lay down, saying no more can I do. But then I go on again, because you asked me to. Hai Sobat Dynamics, di sini saya mau cerita kesan saya setelah memasang audio di Dynamics Auto Sound ini, khususnya di cabang Kemayoran ini ya. Oke, kenapa saya milih untuk pasang audio di Dynamics? Karena pertama-tama saya juga nggak tahu, saya search di Google, ternyata nemunya di sini. Awalnya pun saya cuman pasang peredam aja, tapi ternyata keterusan jadi pasang audio. Ya, racunnya banyak di sini. Tapi setelah dipasang nih, saya pasang kebetulan yang 6.1 nih. Jadi semua dari depan, tengah, sama baris belakang pun ada speakernya. Nah, kebetulan saya pakai Ground Zero ini. Awalnya saya juga nggak tahu Ground Zero itu merek apa. Saya ngertinya merek yang lain lah ya, inisialnya V, inisialnya P ya. Tapi ternyata Ground Zero ini, wah, suaranya mantep banget. Suaranya saya suka, dan juga dari hasil tuningan prosesor Ground Zero-nya, saya juga kan pakai prosesor Ground Zero ya. Di situ enak banget dan sesuai dengan telinga saya, di kuping saya itu enak banget, empuk, semuanya empuk. Dan suaranya di 6.1 ini itu surroundnya dapet. Oke, puas banget deh, puas banget tuning di Dynamics Auto Sound Kemayoran ini, khususnya sama Ko Suryadi ya. Oke, itu kesan-kesan saya untuk tuning dan pasang audio di Dynamics Auto Sound. Untuk kalian harus setting pasang audio di sini. Oke, bye, thank you. Oke guys, sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Thank you guys. See you in another video.